Saudara Bupati Pati Sudewo kembali absen dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Kabupaten Pati pada Rabu siang. Rapat paripurna membahas rancangan pembangunan jangka menengah daerah Pati bersama Bupati. Absennya Bupati menurut PLT Sekda Pati dikarenakan menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Usai didemo warganya pada 13 Agustus lalu, Bupati Sudewo memang belum pernah tampil ke publik lagi, termasuk saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, hak angket terkait nasib Bupati Pati tengah digelar untuk menentukan nasib Bupati Sudewo. Warga Pati pun merespon hak angket dengan beragam tanggapan terkait posisi Sudewo, apakah mundur atau lanjut. Udah nggak layak, karena itu kalau buat kebijakan itu kayaknya nggak sesuai prosedur kalau menurut saya. Saya kira sudah sangat tidak layak. Saya harap Bupati Pati bersikap teduh, mengayomi dan tidak angkuh, arogan dan pelin-pelan sikapnya dalam membuat kebijakan. Saya rasa kok nggak layak, Mas, karena itu gonjang ganjing yang terjadi di Pati ini bersumber dari kebijakan dan omongan beliau. Harapan saya Pati bisa dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana, mengayomi, dan tidak arogan. Saudara, Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo terus bergulir dengan memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Apa yang hendak didalami Pansus hari ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Ihwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang Ihwan, hari ini Pansus memanggil BPKAD. Apa yang hendak digali? Ya, selamat siang Bella dan saudara. Pasca Pansus libur di hari kemarin karena ada rapat paripurna, pagi ini Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati kembali bergulir. Dan untuk agenda pemeriksaan pagi hari ini masih meneruskan dari pembahasan sebelumnya, yaitu mendalami tentang asal-usul kebijakan kenaikan pajak mencapai 250%. Nah, untuk tahap pertama yang dipanggil dalam hal ini adalah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang sebetulnya kemarin sudah pernah dipanggil, namun ternyata di BPKAD ini kepalanya itu berganti. Jadi ini yang dipanggil untuk pertama kali adalah ex-kepala BPKAD yang lama, yang dianggap mengetahui asal-usul dari kebijakan tentang kenaikan pajak 250%. Tentunya keterangan ini nanti juga akan di-cross-check juga kepada kepala yang baru, yang sebelumnya juga tidak dimintai keterangan, jelas. Karena ini dianggap penting mengingat asal-usul kebijakan ini sebenarnya sesuai undang-undang atau tidak, seperti itu. Maka dari itu dari Pansus memutuskan mau mendalami dulu terkait tentang asal-usul kenaikan pajak ini. Selain itu Bella, beberapa waktu lalu juga dipanggil camat dan kepala desa. Dan ada satu yang menarik, yaitu ada salah satu orang perangkat desa yang dalam hal ini menjadi korban atau menjadi korban kebijakan bupati karena dia menolak rencana kenaikan pajak tersebut sehingga dia dinonaktifkan sebagai perangkat desa. Nah, ini juga menjadi temuan baru bagi Pansus karena sesuai aturan kepala daerah itu tidak bisa memberhentikan perangkat desa. Maka dari itu rencananya Pansus juga akan memanggil inspektorat dalam hal ini yang membidangi terkait kepegawaian di tingkat desa. Seperti itu, Bella. Iwan, setelah rencana demo jilid 2 batal kemarin, warga Pati rencananya akan melakukan aksi di KPK. Bagaimana persiapannya? Ya, memang benar sekali Bella. Sekarang ini dinamika yang berkembang di Kabupaten Pati untuk mengawal Pansus Hak Angket ini dari masyarakat Pati Bersatu itu mendirikan posko donasi yang nantinya hasil donasi ini rencananya akan digunakan untuk mengawal kasus Bupati Sudewo di KPK. Yang diduga terlibat dalam kasus korupsi di DCKA atau Ditjen Perkeretaapian Dinas Perhubungan. Yang sebelumnya dari KPK juga sudah merilis akan memanggil Bupati Sudewo. Nah, tentunya warga Pati berharap dengan adanya aksi ke KPK ini, proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK ini bisa berjalan atau berjalan dengan
baik. Artinya bahwa pemanggilan ini bisa segera dilakukan. Dan nantinya hasilnya seperti apa, masyarakat akan menanti apakah bupati ini memang terlibat atau tidak. Sehingga mereka memang rencananya di tanggal 2 dan 3 September yang akan datang, ini akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPK. Bila. Iwan, ini kalau kita lihat Bupati absen, kemarin absen lagi rapat paripurna, 17-an juga tidak ada. Apakah diketahui informasinya saat ini ada di mana? Ya, Bella, benar sekali. Pasca di demo pada tanggal 13 Agustus kemarin, ini Bupati tidak muncul di publik, khususnya di Pati. Namun kemarin waktu rapat paripurna kami sempat mengkonfirmasi keberadaan Bupati kepada PLT Sekda yang hadir saat paripurna. Menurut Sekda, PLT Sekda, ini Bupati sedang berada di Jakarta, yaitu mengikuti kegiatan APKASI. Karena beliau sebagai wakil ketua APKASI dan sedang ada acara di Jakarta bersama Ketua Komisi 2 DPR RI. Maaf. Jadi keberadaan Bupati ini dikonfirmasi oleh Sekda berada di Jakarta. Nah, apakah sampai hari ini juga masih di Jakarta, ini juga belum terkonfirmasi lagi. Namun kami di Pati belum melihat ada Bupati, keberadaan Bupati sejauh ini apakah sudah berada di Pati atau belum. Bella. Baik, kita akan nantikan bersama juga terkait dengan tanggal 2-3 September itu ada aksi yang akan dilakukan masyarakat Pati di KPK dan juga mungkin dalam waktu dekat Bupati Sudewo akan muncul untuk menjelaskan semuanya. Terima kasih atas laporan Anda, Iwan Miftahuddin langsung dari Pati. Selamat bertugas kembali. Dari Pati kita ke Bone, Saudara. Polisi membebaskan 62 orang yang sebelumnya ditangkap pada aksi demo tolak kenaikan PBBP 2 di Bone, Sulawesi Selatan. Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setiobudi, mengatakan puluhan pendemo yang ditangkap telah dimintai keterangan dan diberikan pembinaan. Mereka yang telah diperiksa dan didata langsung diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya polisi menangkap total 62 orang karena diduga provokatif saat terjadi bentrokan dalam aksi demo tolak kenaikan PBBP 2 Selasa lalu. Pendemo yang ditangkap sebagian besar anak di bawah umur dan mengaku hanya ikut-ikutan dalam aksi demo. Sedikit memeriksa memenuhi keterangan, kemudian kami mendatakan. Setelah itu kami suruh mereka untuk membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan apabila juga ada pernyataan juga ada disampaikan kalau sewaktu-waktu mereka dibutuhkan untuk jadi saksi terhadap kejadian ini dan mereka harus siap datang ke Polres, dan ini sekarang sudah kami kembalikan ke orang tuanya. Aliansi Rakyat Bone Bersatu menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati Kabupaten Bone menuntut pembatalan kenaikan PBB pada Selasa lalu, Saudara. Demo sempat memanas saat pendemo berusaha masuk ke kantor Bupati Bone untuk bertemu dengan Bupati dan wakilnya. Bentrokan antara pendemo dan aparat tak terhindarkan. Demo ini juga diwarnai pelemparan batu dan petasan kepada aparat. Sejumlah mahasiswa dan aparat mengalami luka-luka. Total 62 demonstran ditangkap dan akan diberikan pembinaan di Mapolres Bone. Informasi usai jeda, Saudara, gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam merusak puluhan rumah warga. Data parameter sumber gempa BMKG menunjukkan gempa diakibatkan oleh sesar naik pada zona sesar Baribis. Juga ada informasi imbas harga tomat yang anjlok, petani tomat di Desa Gunung Malang, Jember, Jawa Timur membiarkan tanaman membusuk meskipun sudah masa panen. Langkah ini diambil karena biaya operasional tak sebanding dengan penjualan.